elit iblis level 15 dalam sekejap. Wah, keren banget. Tapi, yang bisa membunuh elit iblis level 15 dalam sekejap pasti pasukan elit pasukan penjinak iblis. Pamanku ikut membuka lahan di tanah tercemar hari ini. Katanya bos itu cuma level 7, usianya hampir sama dengan kita. Tapi makhluk panggilannya cuma perlu 1 pukulan. Untuk membunuh 1 Blood Skeleton Demon. Pamanku dan yang lain memanggilnya Raja Pendatang Baru Batalion Pengintai. Blood Skeleton Demon. Dia lebih kuat mana dengan bos tingkat kesulitan neraka? Masih perlu ditanya? Iblis jauh lebih kuat daripada monster. Gimana? Sudah kubilang kan? Bos Raja Pendatang Baru ini jauh lebih kuat daripada Yeze. Aku akan menjadikan bos itu sebagai panutanku. Cih, kamu? Lagi pula, Yeze kemarin sudah bisa menyelesaikan dungeon neraka. Seberapa kuat dia sekarang masih belum pasti. Mungkin sekarang Yeze juga bisa membunuh Blood Skeleton Demon. Nggak kalah jauh sama Raja Pendatang Baru itu. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Yeze. Dia jauh kalah sama Raja Pendatang Baru Batalion Pengintai. Aku dengar, Raja Pendatang Baru itu sudah diberi medali. Diberi medali? Beneran? Beneran. Kakak perempuanku adalah staf administrasi di Batalion Pengintai. Dia melihatnya sendiri. Dan diberikan langsung oleh Kapten Pengawal. Katanya bos Raja Pendatang Baru sudah bisa. Membunuh elit iblis level 25. Kalau bukan karena dia, pembukaan lahan di tanah tercemar nomor 19 bakal menelan lebih banyak korban. Dengarkan, Yeze jauh kalah sama bos yang sebenarnya. Raja Pendatang barulah idolaku. Jangan-jangan Yeze tersinggung? Emosi Yeze stabil banget. Dibanding-bandingkan sama orang lain oleh teman-temannya. Tapi dia sama sekali nggak marah. Halo, Guru Xiaqing. Saya Kapten Pasukan Pengawal Kota Qingfeng. Halo, saya Wakil Kapten Pasukan Pengawal Kota Qingfeng. Halo. Hewan-hewan di dataran berdarah tahun ini agak gelisah. Sering menyerang manusia atau fasilitas kota. Tapi tenang saja, Kota Qingfeng sudah mengirim orang untuk membersihkannya. Hari ini kami yang akan mengawal kalian untuk memastikan tidak ada kejadian tak terduga. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sebentar lagi kita sampai di daerah gurun. Jangan-jangan ketemu hewan buas? Jangan khawatir. Lagi pula kita naik kereta cepat. Kebanyakan hewan buas sangat takut dengan kendaraan seperti ini. Mereka nggak akan mendekat. Kami dari pasukan pengawal hanya berjaga-jaga. Biasanya tidak akan terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Baik. Sapinya besar sekali. Badak besi, serigala gila, ular raksasa. Apa ini dungeon? Sebenarnya apa yang terjadi? Begitu banyak jenis binatang buas, kenapa mereka menyerang secara bersamaan? Kenapa keretanya berhenti? Jalan terus! Mereka bahkan menghalangi jalan kita. Semua anggota penjaga, ikut aku turun. Semua siswa, jangan bergerak sembarangan. Cepat hubungi pertahanan kota atau tim penjinak iblis terdekat. Zaman sekarang, binatang buas saja tidak tenang. Yeze, kamu tetap di sini, jangan bergerak. Aku akan menenangkan teman-teman yang lain. Yeze, sudah saat seperti ini, jangan bersikap seenaknya, oke? Guru Xia, dengarkan aku dulu. Kalau kamu tidak mengizinkanku keluar, di luar akan ada yang mati. Apa? Cepat kembali. Cepat pergi. Yeze, cepat kembali. Apa aku tidak salah lihat? Yeze malah melompat turun sendiri. Apa dia tidak takut mati? Di luar semuanya binatang buas yang ganas. Yeze pasti celaka nih. Sial. Yeze kan jenius di sekolah. Kalau sampai mati di sini, Dia sedang apa? Apa dia tidak tahu tindakannya akan membebani kita semua? sial. Batu Armadillo disalahkan. Mendapat 2.250 EXP. Apa mataku yang salah lihat? Abau itu adalah hewan panggilan Yeze. Itu kan 2 monster elit level 25. Cuma sekali tepuk sudah mati. Ini murid. Yeze, kamu. Sekarang aku boleh ikut bertempur? Tidak, bukan giliranmu untuk mempertaruhkan nyawa di medan perang. Apalagi, kamu sekarang sudah sangat kuat. Pasti akan lebih kuat lagi di masa depan. Kamu harus bertahan hidup. Tidak perlu mengambil risiko di sini. Tenang saja, tingkat seperti ini, belum perlu kurelakan nyawa. Tak perlu katakan lagi kan, ini adalah medali perunggu. Medali perunggu? Bukankah
medali perunggu diberikan kepada Raja Pemula? Kenapa ada di tangan Yeze? Bodoh, masa masih tidak sadar? Yeze adalah Raja Pemula? Apa? Yeze adalah Raja Pemula. Luar biasa. Kalian tahu kan, Yeze selalu jadi idolaku. Hari pertama pindah profesi langsung menaklukkan kesulitan neraka. Hari kedua sudah diberi medali oleh tim penjinak iblis. Dia benar-benar hanya seorang murid biasa. Kamu tunggu di sini dulu. Aku akan menyelesaikan gelombang monster itu. Baik, hati-hati. Abau, ayo pergi. Serigala angin dikalahkan. Mendapat 2050 EXP. Harus bantu dia keluar dari kepungan dulu. Meong, Ah, kamu? Kamu benar-benar siswa SMA? Kenapa tidak ada habisnya? Kalau terus begini, di sini akan berubah jadi gelombang monster besar. Jangan panik. Aku sudah menemukan masalahnya. Dia memiliki medali perunggu. Kita bisa percaya dia tanpa syarat. Bagaimana caranya? Kamu kembali untuk menghadapi Raja Monster. Aku sendiri sudah cukup. Aku sendiri tidak bisa menghadapi dua raja monster. Aku akan mengirim Abau bersama kamu. Kalau kamu, tanpa saman, kamu pakai apa? HMPH. Tenang, yang paling kuat belum muncul. Apa? Panda ini sudah begitu kuat. Dia masih punya saman yang lebih kuat? Sudahlah, sekarang bukan waktu untuk memikirkan ini. Pulang dulu. Kalau begitu aku pulang dulu. Kamu hati-hati. Pergilah. Belalang. Temukan pemimpin gelombang monster di sekitar. Ketemu kamu, serigala. Binatang pintar yang jarang ditemui. Persepsi spiritual yang sangat tajam. Tapi, mau kabur, tidak mungkin. Tahan dia. Serigala Night U ini bahkan tahu, menyiapkan beberapa pengawal untuk dirinya sendiri. Manusia, kamu pergi sekarang. Kita tidak akan bermasalah. Wah, Kamu juga bisa bicara. Ayo, biar aku lihat. Kejutan apa lagi yang kamu bisa berikan? kalau begitu kamu mati. Membunuh serigala Night. EXP 2700. Apa? Bagaimana mungkin? Sial, aku bunuh kamu dulu. Aku punya perisai roh dari jubah ikatan roh. Dengan dukungan 3 panggilan binatang, nilai perisaiku mencapai 5.320 poin. Biarin aja Loe pukul gue, Loe juga bakal lama baru bisa ngerusak. Ini gak mungkin. Ternyata ulah iblis jahat. Cek sekeliling, masih ada musuh apa enggak? Udah gak ada, Tuan. Iblis jahat aja udah main akal-akalan. Membunuh monster langka, serigala malang. Mendapat 7.500 EXP. Pemburu, belalang sembah mata merah, berhasil membunuh musuh kuat. Dapat melakukan evolusi 1 bagian tubuh. Wahahaha. Mau evolusiin bagian mana dulu? Tentu aja, kekuatan. Oke, kalau gitu, evolusiin pisau lengan. Ding, evolusi berhasil. Level saat ini, pisau lengan, plus 1. Critical rate plus 20%. Ignore defense plus 20%. Skill/void level plus 1. Peningkatannya ternyata sebesar ini. Setelah evolusi pisau lengan, kekuatan belalang sembah sudah melebihi Abau. Selamat. Anda mendapatkan 1 kali kesempatan menarik atribut emas tak terbatas. Bagus banget, bisa narik atribut lagi. Pemimpin gelombang monster udah mati semua. Wali Kota Wan, kenapa Bapak datang? Hehehe. Kebetulan lagi santai, lihat ada info serangan, ya mampir aja. Kukira apa, cuma monster tipe pintar doang. Berani banget nyerang kereta. Bukan, Wali Kota. Iblis jahat yang ngendaliin. Kap tingkat Jenderal Iblis. Iblis-iblis jahat ini nggak bisa diem aja ya di dalam jurang. Tunggu. Serigala malam dan serigala malam level 30 ini, semuanya Loe yang bunuh sendirian. Ini juga tanda yang kamu temukan. Aku sudah tahu. Kamu ini.
Kota Linyuan akhirnya punya seorang jenius sejati. Hahaha. Yeze, adik, hari ini jasamu. Aku akan memberimu poin hadiah. Kalau setelah misi tim, kamu bisa lebih kuat lagi. Nanti aku ajak kamu ke tempat yang bagus. Tempat bagus. Ya, aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Semangat ya. Masih harus lebih kuat lagi. Yeze, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Yeze, bagaimana dengan pemimpin gelombang monster? Sudah kubunuh. Apa? Kamu membunuh pemimpin gelombang monster? Mayatnya dibawa oleh wali kota Wan Feipeng. Sendirian membunuh pemimpin gelombang monster. Siswa SMA sekarang segitu hebatnya? Membunuh pemimpin gelombang monster sendirian. Benar-benar monster. Wah, Yeze, sangat tampan. Pantas jadi idolaku. Haruskah aku minta tanda tangan lebih dulu? Rasanya nanti belum tentu bisa dapat. Belum mengambil entry kata. Sistem. Ambilkan untukku. Kamu telah mendapatkan entry kata legenda emas. Keturunan darah kembali ke nenek moyang. Keturunan darah kembali ke nenek moyang memicu kekuatan darah. Kembali ke zaman kuno, kejayaan dan warisan. Keturunan darah kembali ke nenek moyang. Dari 3 hewan panggilan yang punya keturunan darah, sepertinya hanya Bao. Tidak tahu akan kembali ke nenek moyang seperti apa. Sistem. Berikan entry kata kepada Abao. Entry kata keturunan darah, kembali ke nenek moyang berhasil diberikan. Epic 6 bintang. Naik tingkat menjadi hewan perang Juli. Legenda emas. 1 bintang. Hewan perang Jiuli. Bukankah itu tunggangan Ciyu? Statistik ini terlalu kuat ya. Kalau ada serbuan monster sekuat tadi lagi, Abao sendiri sudah cukup. Raid besar kali ini pasti aman. Para penumpang, stasiun akhir kereta ini, kota Qingfeng sudah sampai. Silakan turun dengan tertib. Ini dia, kota Qingfeng. Rasanya mirip dengan kota Linyuan. Kota Linyuan dekat perbatasan jurang. Kota Qingfeng dekat dataran berdarah. Keduanya tidak terlalu aman. Semua siswa, naik ke bus. Mereka akan mengantar kita ke lokasi raid besar. Itu mobil apa? Bagus, keren banget. Mobil operasional SMA pertama Dongwu. Dari 10 besar ujian regional timur tahun lalu, 8 berasal dari sekolah itu. Kudengar mereka kali ini dilengkapi sepenuhnya. Mau memecahkan rekor raid? Bahkan ada 2 kesempatan tambahan untuk dapat hadiah. Yeze, raid besar kali ini kau yang bertanggung jawab. Kau ketua tim, harus berhati-hati. Pilih tingkat kesulitan normal saja. Kau... Tenang, Bu Rusia. Kau tahu, aku selalu sangat hati-hati. Neraka. Aduh neraka. Yeze kok kamu pilih tingkat kesulitan neraka? Tingkat kesulitan neraka. Anak ini benar-benar berani, ya. Ci. Bahan kayu busuk. Berani juga pilih tingkat kesulitan neraka. Benar-benar cari mati. Bahkan kami saja tidak berani coba tingkat kesulitan neraka. Mereka berani pilih tingkat kesulitan neraka, kayaknya udah deket ajalnya. Siapa yang pilih tingkat kesulitan neraka? SMA pertama Dongwu? Bukannya kalian daftar untuk tingkat kesulitan bencana? Kami nggak sebodoh itu. Sampai sekarang, tingkat kesulitan neraka belum ada satu tim pun yang bisa lewati. Mereka kelas biasa dari Akademi Perang Kota Linyuan. Berani juga tantang tingkat kesulitan neraka. Sia-sia aja kristalnya. Di dunia ini, manusia dan ras naga badai hidup berdampingan dengan damai. Tapi kemudian, kedalaman abis datang. Manusia melawan mati-matian. Tapi tak sanggup melawan iblis jahat. Lah ini abis. Di saat genting antara hidup dan mati, berharap bisa bersatu dengan ras naga badai untuk melawan. Tapi, ras naga badai tidak mau berkonflik dengan iblis jahat. Mereka berpikir, asalkan mengalah sedikit saja, secara alami akan membawa perdamaian di dalam ras mereka. Manusia tanpa pemimpin, dihancurkan oleh iblis jahat. Ras manusia telah punah. Bisakah ras naga badai bertahan lama? Kaki besi abis, tidak akan melepaskan setiap jengkal tanah di seluruh alam semesta. Aduh, bukan,
Bro, yang dipilih tingkat kesulitan neraka? Jangan-jangan salah pilih, Kak Ye. Dengan tingkat kesulitan ini, aku naik mungkin cuma 2 detik langsung mati. Selamat tinggal, Ibu. Malam ini aku akan mati percuma. Ribut apa? Kak Z melakukan ini, pasti ada alasannya. Kalian lupa dungeon neraka pertama yang dibuka Kak YZ? Sekarang ambil first clear dungeon team lagi. Kenapa? Kak Z, kamu punya rencana kan? Ada. Aku sudah tahu. Memang layak disebut teman sekelas YZ. Bahkan untuk tingkat kesulitan neraka pun sudah punya rencana. Kak Z, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Iblis tinggal 9 jam lebih lagi sampai. Kita harus berpikir dulu, bagaimana meyakinkan suku Naga Badai. Aku pernah baca panduan, suku Naga Badai memiliki 3 cabang. Konon katanya yang dipimpin oleh komandan lebih mudah diajak bicara. Rencanaku tidak serumit itu. Dalam 9 jam, bunuh semua naga badai, lalu bunuh semua iblis. Selesai. Kamu menyebut ini rencana? Kak Z, meskipun kita harus menghadapi iblis, Tidak perlu menghadapi suku naga badai. Saat dunia berada di ambang kehancuran pun tidak mau bertarung, ras yang tidak mau maju mundur bersama manusia, buat apa dipertahankan? tapi kita melawan Naga Badai, mati 100 kali pun tidak akan mengurangi darahnya. Tingkat kesulitan adalah pilihanku. Tidak perlu kalian turun tangan, kalian tunggu saja. Dan dapatkan pengalaman menyelesaikan tingkat neraka. Kalau benar-benar bisa mendapatkan pengalaman menyelesaikan tingkat neraka, dibandingkan kita mati-matian, menyerang tingkat normal, yang didapat jauh lebih tinggi. Teman sekelas YZ. Apa yang harus kita lakukan? Ya, Kak Z, ini kan Raid, biarkan kami juga memberikan kontribusi. Raid butuh 80 orang untuk memulai. Inilah kontribusi kalian. Sisanya serahkan padaku. Kalian ikut aku. Manusia, Menjauh. Kami Naga Badai tidak mungkin membantu kalian. Ah? Ya ampun, langsung ada monster elit kelas unggul. inikah kekuatan Raid tingkat neraka? Semua jangan panik, percayalah pada Kak Z. Hei, sudah lama sekali tidak pernah bertemu lawan dengan level serendah ini. Manusia, apa maksudmu? Mau mati, manusia? Karena kalian tidak berani menghadapi iblis, maka aku akan membantu kalian agar tidak pernah bertemu iblis lagi. Apa? Cepat sekali. Aduh, Storm Dragon kelas superior langsung dikalahkan dalam satu serangan. YZ, Apakah dia benar-benar satu SMA dengan kita? aku bahkan tidak melihat bagaimana binatang panggilan YZ melakukan serangannya, langsung mati. Siapa yang punya skill atau item penarik, ajak semua Storm Dragon di sekitar sini. Topografi lembah naga ini rumit. Banyak jalur pegunungan. Mencari satu persatu terlalu merepotkan. Ajak semuanya. Langsung habisi semuanya. Kak Z, aku punya. Aku Aku juga bisa. Aku yang langsung menarik monster. Manusia, berani-beraninya kau membunuh rakyat klan Storm Dragon, mati. Banyak omong. Abau, bunuh semuanya. Jangan sisakan satupun. Ya, XP 5800. Dapat material. Tulang Storm Dragon 2. Perlengkapan. Zirah sisik naga. ini luar biasa sekali. Dragonoid kelas superior langsung dihabisi. berkelahi. Ini adalah wilayah klan Storm Dragon. Takkan kubiarkan kau berbuat semaumu. Serang bersama. Bunuh mereka. Balas dendam untuk saudara kita. Bunuh mereka. Bunuh mereka, bunuh. Serang. Manusia, mati. Kak Z, pandamu dikepung. Sial. Susah melawan banyak lawan sendirian. Kak Z, perlu kami bantu? Katakan saja. Tidak perlu. Gunakan bayangan kuno. Lebih cepat digunakan, lebih cepat cooldown-nya. Ah, ini. Apa ini? Ini benar-benar dewa perang yang tak terkalahkan. Orang naga Storm di depan dia. Seperti anak ayam saja. Ini kekuatan sebenarnya YZ, dia terlalu kuat. Apakah ini masih manusia? Hebat. Ping level Anda meningkat ke level 9. Level 9. Anda mendapatkan 1 kali kesempatan menarik frasa emas tak terbatas. Datang tariklah. Anda telah menarik frasa legenda emas. Penuai-penuai. Saat membunuh dalam satu serangan, mengembalikan semua cooldown skill dan konsumsi mental.
Skill penuai. Pasti diberikan kepada belalang sembah. Rasa penuai diberikan sukses. Makhluk panggilan, pemburu void, legenda emas. Naik ke legenda emas 1 bintang. Belalang sembah sekarang hanya melihat atribut. Sudah setara dengan petarung level 25. Sayangnya sekarang belum menemukan satu musuh kuat. Untuk mengembangkan tubuh belalang sembah. Abao, semua ini milikmu. Makan apa? Tambah apa? Gunakan jubah Sam mendapatkan mental plus 10. Kontrol elemen petir plus 20%. Makan apa? Tambah apa? Gunakan tongkat Sam mendapatkan mental plus 10. Kontrol elemen petir plus 20%. Makan apa? Tambah apa? Gunakan sapak besar Sam mendapatkan mental plus 10. Kontrol elemen petir plus 20%. Kontrol elemen petir tidak hanya bisa mengontrol elemen petir, lebih lagi bisa imun terhadap kerusakan elemen petir. Jika Abao terus makan, kontrol elemen petir mencapai 100%. BOSS, Naga Storm, akhir. Bisakah memukul Abao? ZG, sepertinya muncul bos kecil. Mini boss. Lembah naga badai punya 3 cabang. Secara teori, Harusnya ada 2 mini boss. 1 bos akhir. Tapi, biasanya bos menunggu di belakang. Yang langsung menyerang seperti ini, sangat jarang terjadi. Jangan-jangan dia sudah keburu emosi karena dibunuhi? Komandan elit. Ketiga skillnya punya area damage yang luas. Kalau di level kesulitan lain, Bahkan bisa jadi bos akhir. tapi sayangnya, kamu berhadapan denganku. Kalian mundur. Manusia licik, kalian sudah membunuh begitu banyak rakyatku, bangsa naga badai. Sekarang, masih mau kabur? Ah, apa? Hei, tidak mungkin. Kamu, Ini kan bos naga badai. Tapi dia langsung terluka parah cuma dengan 1 serangan. Panggilan Yeze ini terlalu menyeramkan. Aku bahkan gak lihat bagaimana dia bisa sampai di sana, seperti tiba-tiba muncul begitu saja. Bos ini dipukuli sampai nggak bisa melawan sama sekali. Siapa sih yang sebenarnya bos di sini? Aku kok merasa Yeze lah yang jadi bos? Dan panggilan Yeze sepertinya membunuhnya tanpa susah payah. Ada lagi 1? Yeze, hati-hati. Satu lagi komandan elit. Bagus juga. malas membuatku mencari satu persatu. Itu kan bos, diselesaikan dengan 1 tamparan. Binatang panggilan Yeze terlalu kejam. Bos tingkat neraka terlihat begitu tidak berguna. Ya ampun. Pekerjaan pemanggil ini benar-benar hebat. Manusia terkutuk, bunuh manusia, serangan petir hukuman langit. Memang pantas disebut bos tingkat neraka. Skill ini terlalu kuat. Yeze seharusnya bisa mengatasinya. Apa? Bagaimana mungkin? Serangan petir hukuman langit adalah skill serangan terkuatku, ternyata tidak bisa memberikan kerusakan apapun padanya. Hanya ini? Kalau begitu, kamu bisa mati. Manusia, jangan bunuh aku. Aku bersedia membantu kalian melawan iblis. Sekarang, matilah lebih cepat. Itulah bantuan terbesar untukku. Apa? Cimbo Tanglang membunuh 1 musuh kuat. Dapat melakukan evolusi 1 kali pada bagian tubuh. Nah, makanya nggak dapat EXP. Ternyata belum mati. Bunuh dia. Belalang sentadu bisa berevolusi 2 kali berturut-turut. Belalang tertadi. Selesaikan dia. Siap, Tuan. Naga petir, EXP 1600. Belalang bermata merah, membunuh musuh kuat secara berturut-turut, telah mengumpulkan 2 kali kesempatan evolusi. Ding, level Anda telah naik ke level 10. Anda telah mencapai level 10. Akhirnya level 10. Bisa naik kelas profesi. Ruang panggilan. Mewakili jumlah makhluk panggilan yang bisa dikontrak oleh pemanggil.
langsung meningkatkan batas atas pemanggil. Kotak harta skill eksklusif. Bisa mengeluarkan buku skill eksklusif pemanggil secara acak. Sangat meningkatkan kekuatan menyeluruh pemanggil, jenisnya juga beragam. Soal bagaimana memilihnya, masih perlu ditanya. Langsung maksimalin aja. Memilih tingkat kesulitan, naik kelas tertinggi. Ding, Anda telah memilih profesi, tingkat kesulitan naik kelas, tahap 1, tertinggi. Berhasil mendapatkan misi naik kelas tertinggi, secara acak. Pemanggil yang naik kelas, Dalam 1 hari, kalahkan 5 profesi langka di atas tahap 1. Memang pantas disebut misi dengan kesulitan tertinggi. Dan yang paling penting, mau cari 5 profesi langka di mana? Aduh, sudahlah. Misi naik kelas nggak perlu langsung diselesaikan. Bisa diselesaikan di hari mana saja. Cari cara setelah keluar dari dungeon raid. Sekarang selesaikan dungeon raid dengan cepat dulu. Selain itu, gacha atribut dulu. Anda telah mendapatkan atribut legenda emas. Keberuntungan sedang berpihak. Anda telah mendapatkan entry legenda emas keberuntungan berlimpah, dan Andy membuat rekan tim di sekitar keberuntungan berlipat ganda. Saat mencari harta karun peluang dapat item berkualitas tinggi meningkat. Saat membuka peti harta mendapatkan 2 kali hadiah. Wah, buka peti harta, dapat 2 kali hadiah. Seperti buka 1 peti 2 kali. Ini luar biasa ya. Tikus kecil sudah lama tidak dapat entry. Entry ini, serahkan saja pada tikus kecil. Pemberian entry keberuntungan berlimpah berhasil binatang panggilan, tikus pencari harta bayangan epic oranye. Naik, tingkat 1 bintang. Epic, oranye, 2 bintang. Tikus kecil kirim bayangan cloning, jarah semua peti harta di sekitar. Kak Z, kita lanjut buka skill. Tarik monster. Bisa, lanjut saja. Oke. Sambil mereka tarik monster evolusi belalang sembah dulu. Pisau lengan tambah 1. Mata majemuk. Cangkang sayap, hanya pisau lengan yang pernah berevolusi. Coba efek evolusi 3 lainnya. Atau lanjut evolusi pisau lengan? Baiklah, kalau gitu lanjut evolusi pisau lengan. Pisau lengan tambah 3. Kekuatan tambah 60 koefisien kerusakan. Koefisien kerusakan tambah 60%. Tingkat kritikal tambah 60%. Abaikan pertahanan tambah 60%. Skill tebasan point level tambah 3. Sekarang, pemimpin elit mungkin tidak dianggap musuh kuat lagi. Hanya bos akhir yang pantas disebut perkembangan. Abau juga harus ikut. Abau mulai makan. Awu. Makan baju perang petir. Dapat konstitusi tambah 10. Penguasaan elemen petir tambah 10%. Makan busur angin topan dapat kelincahan tambah 10. Penguasaan elemen petir tambah 7%. Makan rumput gulung petir. Dapat kelincahan tambah 10. Penguasaan elemen petir tambah 7%. Tuan penguasaan elemen petirku sudah mencapai 100%. Oh, 100%. Berarti bisa kebal sepenuhnya terhadap serangan elemen petir. Haha. Datang nih, bos besar beneran datang. Serem banget. Cuma dia berdiri di sana aja. Aku udah ngerasa kaki gemetaran. Bunuh dia. Kita bakal menang. Akhirnya, datang juga. Manusia. Ternyata belum punah. Manusia punah atau enggak belum tentu. Tapi kamu hari ini pasti mati. Kayaknya kamu lupa bagaimana manusia memohon kerjasama denganku. Aku cuma berharap, kamu nggak bakal memohon padaku nanti. Cari mati. HMVH. Pantas saja berani lancang di hadapanku, ternyata punya sedikit kemampuan, tapi kemampuan segini nggak ada apa-apanya di hadapanku. Petir turun ke bumi? Nggak mungkin. Petir turun ke bumiku, bahkan iblis sekalipun nggak mungkin selamat tanpa luka. Binatang panggilan seorang manusia, kok bisa punya kekuatan kayak gini? Sudah lama kamu menyerang. Sekarang giliranku. Abau. Kasih dia rasa yang lebih keras. Sialan. Kenapa bisa begini? Nggak bisa. Kalau begini terus, aku bakal mati, harus kabur. Masa sih, bos segede itu malah kabur nyelamatin diri? Hah, mau kabur? Mimpi kali. Abau, gagalkan dia. Aduh. Tidak, manusia. Aku tidak punya dendam padamu. Kau benar-benar ingin membasmi habis-habisan? Hah, sudah sampai sejauh ini pertarungannya.
Kau masih ingin hidup? Sialan, kalau kau bunuh aku, kau juga akan mati. Tidak, aku tidak boleh mati. Kau sangat ingin merangkak kembali ke sarang naga? Aku justru sangat penasaran, apa sebenarnya yang ada di sarang nagamu? Kolam darah jurang. Pantas saja klan naga badai mati-matian tidak mau bersekutu dengan manusia. Ternyata kalian klan naga badai sudah lama membelot ke jurang. Kau? Bagaimana kau bisa tahu? Menyedihkan sekali. Klan naga yang terhormat, ternyata memilih menjadi anjing peliharaan jurang. Manusia kecil, apa yang kau tahu? Kekuatan jurang tidak terkalahkan. Langkah jurang tidak bisa dihentikan. Bisa atau tidak mengalahkannya, setidaknya biarkan aku mencoba dulu. Sedangkan untukmu, naga sampah ini, lebih baik jangan terus menghabiskan oksigen lagi. Belalang sentadu, bunuh dia. Tidak, kau tidak boleh membunuhku. Kalau kau bunuh aku, kolam darah jurang akan merasakan kematianku. Jenderal Iblis akan segera mengirim pasukan untuk menghapusmu. Kau pasti mati. Oh, membunuhmu bisa langsung memicu serangan. Sebenarnya pasukan iblis masih butuh beberapa jam untuk tiba. Tak disangka, bisa memicu serangan lebih awal. Sekarang kau harus mati. Ding! Belalang sentadu mata merah telah mengalahkan musuh kuat. Dapat melakukan evolusi pada satu bagian tubuh. Anda mendapatkan 1 kali kesempatan menarik rasa emas tak terbatas. 90.000 EXP. Memang pantas jadi bos terakhir dengan tingkat kesulitan neraka. Mati. Bos terakhirnya mati. Benar. Benar-benar mati. Ini kan tingkat kesulitan neraka. Mungkinkah hari ini kita benar-benar akan membuat sejarah? Membuat Jenderal Iblis murka. Iblis Laut Darah. Syarat keluar berubah. Bertahan hidup selama 3 jam. Wah, misi pun berubah. Dikejar-kejar Jenderal Iblis. Sudahlah. Tingkatkan kekuatan dulu. Pilih evolusi pisau lengan saja. Maksimalkan damage dulu. Pisau lengan plus 4, kekuatan plus 80, koefisien damage plus 80%, rate critical plus 80%, ignore defense plus 80%, kill void slash, level plus 4. Bisa juga menarik entry. Mulai menarik. Anda mendapatkan entry legenda emas. Seni bela diri luar biasa. Seni bela diri luar biasa. Praktik seni bela diri yang mencapai puncak kesempurnaan. Jalan ilmu bela diri mulai mengintip ambang batas yang melampaui yang biasa. Lumayan. Entry bertarung lagi. Entry ternyata bisa disintesis. Ya, host. Apakah akan disintesis? Gabung 3 jadi 1. 3 entry tipe bertarung bisa disintesis, jadi entry bertarung yang lebih kuat. Sintesiskan. Telah berhasil disintesis menjadi legenda emas. Entry tingkat atas. Dewa Perang. Kecepatan dan kekuatan mencapai puncaknya. Keterampilan bertarung melampaui batas biasa, memasuki tingkat kesempurnaan. Penguasa mutlak di medan perang. Legenda emas bintang 1. Berevolusi menjadi Dewa Perang Jiuli, legenda emas bintang 4. Dewa Perang ditambah 3 bintang lagi. Lumayan banget nih. Kalau sifat ini diketahui orang, pasti bakal bikin ketakutan. Skill baru yang muncul juga satu lebih menakutkan dari yang lain. Aura Martial Saint bisa dikumpulkan di luar tubuh. Bisa untuk serangan maupun pertahanan. Serangan dan pertahanan jadi satu. Esensi seni bela diri, secara besar, meningkatkan damage seni bela diri. Kekuatan tempur yang ekstrim. Area Martial Saint. Setelah area dibuka, Martial Saint menekan semua musuh dengan aura. Menurunkan 4 atribut lawan. Nilai penurunan sama dengan 50% dari 4 atribut Martial Saint. Selama bertarung di dalam area Martial Saint adalah penguasa absolut. Asyik. Ini adalah monster jahat level 35. Sangat menakutkan. Kita tidak akan mati di sini hari ini kan? Jangan takut.
Masih ada Yeze di sini. Manusia, jadilah budak saya. Kamu? Layak? Abau buka area untuk saya. Hancurkan dia. Apa? Atribut saya. Kekuatan saya. Bagaimana mungkin? Serang. Ah, Monster Laut Darah tugas menyelesaikan dungeon bertahan hidup 3 jam akan selesai secara otomatis. Akan masuk dalam daftar penyelesaian dungeon tim di peringkat pertama. Selamat, Anda telah menyelesaikan tulang naga yang jatuh. Selamat, Anda mendapatkan MVP. Mendapatkan reward kotak MVP dungeon team. Dihancurkan lagi. aduh, Ini adalah monster jahat level 35. Yeze benar-benar sangat kuat. Sudah lebih dari 1 jam. Kenapa belum ada yang keluar? Kalian jangan sampai terjadi apa-apa, ya. Akhirnya keluar. Tidak, tunggu. Itu tim dari Dong Wuyigao. Itu adalah kepala wilayah timur Tiongkok. Dia bahkan datang juga. bagus. Memang pantas disebut Dong Wuyigao yang terkuat, rekor tim kalian kali ini. Sepertinya, bisa bertahan di posisi pertama di timur Tiongkok, untuk waktu yang lama. Lebih cepat 1 jam lebih dari peringkat kedua. Rekor ini sulit untuk dikalahkan. Aku dengar Bai Wei adalah prajurit sihir, profesi langka. Pantasan dia sendiri memberikan 1/4 dari total kerusakan. Guru, syukurlah, misi berhasil. Terima kasih atas pujian dari para kepala. Lain kali, kita mungkin bisa menantang tingkat kesulitan neraka. Bagus, semangatnya tinggi. Kemah Pelatihan Khusus Nasional Lusa, jangan mempermalukanku. Situasi kemah pelatihan khusus kali ini berubah besar. Hadiahnya bisa dibilang tertinggi dalam sejarah. Jika bisa meraih peringkat, akan sangat bermanfaat bagimu. Guru, tenang saja. Aku sudah mempelajari lawan-lawan di kemah pelatihan khusus. Baik, masih ada tim mana yang menantang misi tim dengan kesulitan tinggi? Itu kelas biasa dari Akademi Perang? Memilih tingkat kesulitan neraka, mereka mungkin salah pilih. Akademi Perang. Oh, Itu akademi di tempat Wan Fei Peng. siswa-siswa di bawah manajemen Raja Pemburu kita sudah menyerah begitu saja. Bahkan memilih tingkat kesulitan neraka. Aduh, kerusakan 100%. Ini bukan kesalahan tampilan. Di mana admin dungeonnya? Cepat perbaiki. Penanggung jawabnya ada di sini loh. Nggak mau kerja lagi ya? Semuanya, tampilan dungeon tidak menunjukkan kelainan apapun. Apa? Kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Kerusakan 100%. Artinya, Orang yang bernama Yeze ini menyelesaikan kesulitan neraka sendirian. ini. Mana mungkin? Lolos dari kesulitan neraka, ditambah kontribusi kerusakan 100%. Siapa yang bisa jelaskan ini apa artinya? Pemula dengan level di bawah 10, menyelesaikan raid super besar, dengan kesulitan neraka sendirian. Itu sama saja dengan aku mengalahkan Tyson. Menurutku, lebih masuk akal anak SD mengalahkan mamut dengan bantingan bahu. Lolos. Yeze, sendirian. Anda kan guru pembimbing dari Akademi Perang? Bolehkah saya mengetahui tentang murid bernama Yeze ini? Yeze, Wahahaha. Mau cari tahu tentang siapa? Perlu aku perkenalkan? Loh, bukannya ini Raja Pemburu kita? Waduh, aduh. Dia adalah wali kota Linyua, Wan Fei Peng. Konon dia salah satu dari 10 profesional tier, 6 berpredikat Raja Setiongkok. Iblis Laut Darah jelas-jelas sudah mati, tapi tidak ada hadiah sama sekali. Jangan-jangan di dalam dungeon ini sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan Iblis Laut Darah terbunuh. Sudahlah, nggak usah dipikirkan. Sebentar lagi kita keluar dari dungeon. Coba lihat masih ada barang bagus apa enggak. Barang ini, apa perlu dibawa? Sudahlah, bawa ini keluar pasti tidak aman. Kalau malah mengundang iblis jahat, lebih baik biarkan Abau yang makan saja. Dapat dimakan. Kolam darah abis.
Aura abis. Untuk sementara, tidak dapat dicerna. Ternyata belum bisa dicerna untuk sementara. Sepertinya harus ditunda dulu. Memang hebat, Raja Naga Badai. Equipment yang di-drop. Kualitas dan atributnya semuanya top. Anda telah membuka raid. Kotak MVP. 1000 kristal. 1 inti badai. Skill book. Guntur turun ke bumi. 1000 kristal. Ini nilainya lebih dari 10 juta. Kotak MVP kesulitan neraka. Segitu royal ya. Inti badai juga material epic. Bisa untuk enchant equipment jadi elemen petir. Nilainya juga tinggi. Ini skill terkuat Raja Naga Badai. Kalau dijual, Paling tidak bisa laku 10 juta. Atau bisa juga disimpan. untuk summon beast berikutnya, bisa pertimbangkan tipe mage. Keberuntungan. Efek aktif. Anda akan mendapat hadiah kotak kedua. Achievement. Stormwalker. Hey, hampir saja lupa efek ini. Keberuntungan. Bisa dapat hadiah buka kotak 2 kali. Kesenangan berlipat. Hah, efek ini cocok banget dengan belalang. Selamat. Rating pribadi Anda adalah SSS. Batu ruang. 1. Skill book summon. 1. Ternyata bisa membuka ruang summoner tambahan dengan batu ruang. Ini benar-benar untung besar. Apakah summon keempat saya akan datang? Langsung digunakan. Berhasil! Summon spell saya benar-benar datang. Anda telah mendapatkan summon Fox Demon dengan 3 ekor. Tuan, Mental powernya mencapai 240 poin. Bagus. Skill book ini untukmu. Sayangnya tidak ada entry yang bisa diberikan. Tunggu saja sampai upgrade nanti. Harus keluar sekarang. Wu Laogo. Dongwu City sudah menghasilkan banyak talenta, masih mau merebut orang dari saya? PH. Siapa yang akan keberatan dengan banyak talenta? Lagi pula, kamu bisa membina talenta, bahkan ikan mas saja bisa kamu matikan. Kamu bohong. Apakah perlu bagi mereka untuk merebut orang? Bukankah semua dari Huadong? Kamu terlalu dangkal. resources di Huadong bahkan di seluruh negara. Benar-benar tidak perlu direbut. Tapi lihatlah eksplorasi abis dan perebutan dungeon dunia. Semuanya membutuhkan yang kuat. Tanpa eksplorasi abis, tanpa perebutan dungeon dunia. Dari mana resourcesnya? Dari mana materialnya? Tanpa sumber daya, peningkatan profesi tahap akhir tidak bisa naik. Tapi kembali ke topik, Tuan Kota Hunter King Wan, ini pertama kali melihatnya merebut orang? Ya, pertama kali melihatnya tertarik pada newcomer. Akademi Perang sudah keluar. Perlengkapan mereka, level mereka bisa menang juga. Setelah menang cuma level 6 atau 7. Sebelum menang rata-rata tim cuma level 3 atau 4. Jangan lupa, belasan orang ini, bahkan tidak bertindak, ada bos super yang bisa solo. Andai saja Yeze dari akademi kita, kalau bisa bawa aku numpang menang, aku langsung kenalin adikku padanya. Solo tingkat neraka sendirian. Benar ada kekuatan seperti itu? Atau jangan-jangan pakai cara curang yang tidak diketahui orang? Hahaha halo. Yeze aku kepala wilayah Tiongkok Timur. Apa kamu tertarik pindah akademi? Aku jamin sumber daya yang kamu dapatkan akan. Bagus, Yeze. Punya kemampuan. Jangan dengarin Wu Laogo. Aku ambilkan tugas untukmu. Dijamin kamu suka. Ngambil tugas buat aku. Yeze ikut aku. Ini bukan tempat untuk bicara. Yeze, sudah waktunya kamu pertimbangkan masa depanmu. Aku jamin Dong Wu Cheng. Pasti pilihan yang tidak akan kamu sesali. Li Yuan Cheng kenapa? Dekat jurang. Jauh lebih kuat dari murid-murid rumah kacamu. Yeze, jangan dengar omong kosongnya. Kalau kamu ambil tugasku ini, aku jamin. Semakin kuat kemampuanmu, semakin besar hasilnya. Kamu mau dia ikut camp pelatihan khusus nasional. Terlalu terburu-buru. Yeze tidak punya pengalaman bertarung dengan profesional top. Suruh dia hadapi sekelompok orang dari berbagai kekuatan besar nasional yang dibina sepenuhnya, bukan saran yang bagus. Apalagi camp pelatihan khusus dilakukan dalam mode tim.
Tim-tim jenius itu, tentu juga jenius top. Orang-orang yang dibina sepenuhnya oleh berbagai kekuatan besar, pasti banyak profesi langka, tugas kemajuan tertinggiku. Bukannya sudah pasti menang. Aku mau tanya, para jenius itu, ada yang levelnya di atas tier 1? Organisasi-organisasi besar itu, terutama yang di wilayah Tiongkok Tengah, baik sumber daya maupun dungeonnya, jauh lebih kuat dari orang biasa. Mereka bahkan sengaja membiayai profesional level 9, untuk membantu keturunan mereka naik level. Jadi, yang bisa ikut camp pelatihan khusus, paling tidak sudah di atas tier 1. Hehe. Bagus. Misi promosi pasti aman. Bocah Yeze, tugasku bukan cuma ikut camp pelatihan khusus. Aku kasih bocoran dulu. Camp pelatihan khusus tahun ini punya satu mode, yaitu Battle Royale di dungeon. Kamu pernah main Battle Royale? Mirip seperti di game online. Yang ku mau kamu lakukan, bukan sebagai peserta camp pelatihan, tapi sebagai pelatih. Tepatnya, aku ingin kamu, dalam Battle Royale itu, meningkatkan kesulitan bagi para jenius lain di camp pelatihan. Aku yang meningkatkan kesulitan bagi para jenius seantero negeri. Ini sebenarnya adalah tugas pasukan penjinak iblis. Di Battle Royale akan ada sekitar 20 pelatih pasukan penjinak iblis yang berperan sebagai musuh di dungeon untuk meningkatkan intensitas dan menciptakan tantangan bagi para jenius seantero negeri. Tapi masalahnya, pilihan instruktur seperti ini sulit ditemukan, tidak boleh terlalu lemah, dan juga bukan profesional tingkat tinggi. Jadi, saya rasa kamu akan sangat cocok. Lalu, apa imbalannya? Peserta camp pelatihan khusus dibagi menjadi tim 5 orang. Jika timnya juara pertama, maka setiap orang setidaknya satu item epic bintang 6, ditambah equipment khusus epic bintang 6. Sedangkan instruktur, setiap kali mengalahkan seorang peserta, diberikan 400 poin bounty. 400 poin bounty. Camp pelatihan khusus total ada peserta? Para jenius dari 5 wilayah besar Cina. Setiap wilayah besar memiliki 20 kuota, total 100 orang. Tapi, kenapa kamu tanya ini? Tidak. Tidak apa-apa, 100 peserta. Kalau semua dikalahkan, itu berarti 40.000 poin bounty. Karena ini dungeon, setiap kali membunuh seorang peserta, ada 1000 poin experience. Tentu saja, ada juga kasus instruktur dibunuh oleh peserta. Alasan, saya memilih kamu. Sebenarnya karena kamu tidak memiliki pengalaman bertempur dalam tim. Bertempur dalam tim mungkin akan merugikan. Jika kamu ingin ikut camp pelatihan khusus sebagai peserta, dan ingin beradaptasi dengan bertempur dalam tim, tentu saja boleh. Aku akan membantu kamu mencari tim yang cocok. Bagaimana? Kamu mau jadi instruktur atau peserta? Tentu saja instruktur. Hahaha, oke. Aku tahu kau punya keberanian, anak muda. Karena kau sudah membuat keputusan, maka aku tidak akan membujukmu lagi. Semoga kau tidak menyia-nyiakan satu-satunya jenius ini. Tidak usah kau khawatirkan. Ayo Yeze anak muda, kita pulang. Hehehe. Wali kota. Biasanya di gerbang kota hanya ada 4 penjaga. Kenapa sekarang menjadi 2 tim pasukan penjinak iblis yang berjaga? Tanah tercemar, nomor 17. Bermasalah, Kepala Departemen Investigasi, serta 1 tim yang dikirim untuk mengawal juga hilang. Pasukan penjinak iblis mengerahkan 1 resimen ke sini baik untuk memperkuat pertahanan maupun untuk penyelamatan. Kenapa? Kau ingin pergi? Lagi pula, camp pelatihan nasional belum dimulai. Tingkatkan sedikit lagi kekuatan. Pasti tidak salah. Jika kau ingin naik level, lebih baik pergi ke nomor 19. Di sana juga kekurangan orang. Menurut Xu Feng tanah tercemar nomor 17, hanya dalam 1 malam, tingkat kerusuhan iblis naik 500%. Artinya jumlah kemunculan iblis semuanya lebih dari 5 kali lipat dari sebelumnya. Maka aku harus pergi. Kau yakin? Tenang saja, wali kota. Jangan lupa, aku bisa solo dungeon besar dengan tingkat kesulitan neraka. Baik, aku akan mengantarmu ke sana. Kau harus berhati-hati dalam segala hal. Muncul lagi beberapa elit spesial. Berapa lama lagi bantuan akan tiba? Kapten Xu. Yeze, kenapa kau datang? Kapten Xu. Aku ingin pergi ke tanah tercemar nomor 17. Apa? Tanah tercemar nomor 17. Yeze, kau tidak tahu. Sekarang tanah tercemar sudah sepenuhnya berbeda. Hanya elit spesial level 30 saja. Sudah bertambah puluhan ekor. Jika kau pergi, terlalu berbahaya. Sebanyak ini? Bukankah itu bisa naik level dengan enak? Tanah tercemar nomor 20
hampir terbentuk. Jika kau ingin menjadi pengintai, bisa pergi ke sana. Tidak. Aku datang sebagai posisi pendukung. Serahkan semua iblis tingkat tinggi kepadaku saja. Apa? Posisi pendukung? Posisi pendukung harus menghadapi iblis jahat yang kuat. Setiap posisi pendukung minimal harus punya kekuatan setara profesional tingkat 3. Lagi pula, sekarang iblis level tinggi banyak banget. Biarkan aku coba-coba saja. Dan aku sudah lapor ke wali kota Wan. Dia setuju. Baiklah, kalau sudah disetujui wali kota, silahkan pergi. Hati-hati. Tenang saja. Ini pelacak radar pendukung untuk posisi pendukung. Tempat yang butuh bantuan akan ditandai untukmu. Mengerti. Iblis di area 17 memang 5 kali lebih banyak. Baru saja mulai, sudah ketemu iblis level 30. Abau, serang. Aduh, Membunuh elit khusus. Lich bermata 1. Selesai. Wah, cepat sekali butuh bantuan. Mari kita lihat. Aduh, apakah bantuan sudah datang? kok anak kecil? Jangan mendekat. Iblis di belakang kami bukan lawan yang bisa kamu hadapi. Tenang, serahkan padaku. Bau. Level Anda telah naik ke level 12. Apa mataku tidak salah lihat? Elit khusus level 30 dihancurkan dengan satu pukulan? Ganteng, tadi aku agak keras bicaranya. Jangan tersinggung, ya. Luar biasa. Kekuatan seperti ini mana mungkin anak kecil? Sistem, putar untukku. Anda telah mendapatkan entry legenda berwarna emas. Entry ini benar-benar dewa bagi para penyihir. Berikan pada rubah. Entry penguasa elemen berhasil diberikan. Panggilan, rubah ekor 3. Bagus sekali. Rubah juga naik ke level legendaris. Apa yang terjadi? YZ, Jenderal Iblis muncul di wilayah tercemar nomor 17. Apa? Jenderal Iblis? Aku akan laporkan situasinya dulu, lalu segera ke sana. YZ, jangan gegabah. Kebanyakan Jenderal Iblis levelnya di atas 35. Tidak kalah dari profesi selevel pada umumnya. Bahkan lebih kuat. Komandan Batalion Shu, tidak perlu repot-repot. Biarkan aku pergi sendiri saja. Aku punya pengalaman. Kamu pernah melihat Jenderal Iblis? Kalau begitu, tunggu aku. Kita berdua bersama-sama. Pertahanan wilayah tercemar nomor 17 tidak boleh sampai jebol. Ikut aku. Aku benar-benar kesal. Kenapa baru saja aku datang ke wilayah tercemar, langsung ketemu Jenderal Iblis? Lebih baik tetap di kamp pelatihan khusus. Setidaknya tidak akan bertemu iblis. Apalagi monster mengerikan seperti Jenderal. Cepat lari. Pasukan penjinak iblis datang. Kalian cepat pergi. Kenapa di sampingnya ada seorang murid? Bagaimana mungkin seorang murid ikut bertarung melawan Jenderal Iblis? Sial, Jenderal Iblis pemanggil. Sialan. Kita harus menahan mereka. Pemimpin Lish dan Lish lainnya, yang mana bisa kamu tangani? Aku akan tangani pemimpin Lish duluan. Baik, hati-hati. Berhenti melawan manusia. Berbaktilah padaku. Jadilah prajuritku. Buruk, itu aura korupsi, akan mengurangi damage kita 30%. Aura korupsi. Kenapa aku tidak merasakannya? Tidak tahu apakah aura korupsi kamu lebih kuat, atau domain martial Saint Abao lebih hebat? Abao, aktifkan domain Martial Saint.
Apa? Bagaimana mungkin? Pengawal, Tangkap pemimpinnya untuk mengalahkan musuh. Kamu pikir ini akan berguna? Belalang, giliranmu. Pemimpin monster jahat level 40, dia langsung dikalahkan? Lawan dari jenis summon. Lebih mudah jika summoner langsung dikalahkan. Armblade sudah level maksimal. Hanya bisa memilih untuk mengembangkan 3 hal ini. Aku pilih sayap saja. Benarkah kau baru saja berganti profesi? Tidak. Benarkah kau manusia? Sebenarnya lebih karena keberuntungan. Kalau Jenderal Iblis ini levelnya lebih tinggi 10 tingkat, aku mungkin nggak bisa langsung mengalahkannya. Kau sadar nggak apa yang kau katakan? Masa kau pikir seorang pemula seperti kau bisa mengalahkan Jenderal Iblis level 40 adalah hal yang biasa? Apa mataku ini bermasalah? Pemimpin Lich langsung dikalahkan. Apa dia benar-benar seusia kita? Ini anak SMA. Kekuatan seperti ini mustahil dimiliki anak SMA. Katanya, ada beberapa skill elemen alam atau peralatan yang bisa menjaga penampilan muda. Mungkin dia punya yang seperti itu. To mind, Lihat, yang di sampingnya itu, Kapten Tim Penjinak Iblis. bisa jadi pangkatnya bahkan lebih tinggi. Iya, sangat mungkin. Aku akan beritahu semua pengintai sementara dan prajurit untuk masuk ke tanah tercemar. Berusaha membersihkan iblis-iblis itu dalam hari ini. Jangan. Suruh mereka semua mundur dari tanah tercemar. Semuanya mundur? Serahkan saja padaku. Hanya dengan diriku dan rubah ini, sudah cukup. Apa? Tenang saja, Lao Shu. Kamu kan tahu kekuatanku. Pemimpin mereka saja sudah kubunuh. Masa mereka nggak bisa kubasmi? Baiklah. Aku akan suruh orang di tanah tercemar mundur dulu. Tapi kalau kau nggak sanggup, harus bilang dari awal. Jangan sampai Lich-Lich itu keluar dari tanah tercemar. Tenang, ayo mulai. Petir, turun ke dunia. Ding. Level Anda telah naik ke level 13. Naik level? Siswa sekarang memang luar biasa kuat. Kekuatannya luar biasa. Sungguh kuat, dia benar-benar idolaku. Dan Membunuh prajurit Lee. HP tambah 2000. Membunuh Latsi Demon. Mantap. Yang lain tidak perlu dikejar. Serahkan saja kepada pasukan penjinak. Komandan Shulich sekarang sudah tidak terlalu berbahaya. bagus. Istirahatlah dengan Bang. Yang lain, aku tangani. Tuan, aku sudah tidak punya tenaga lagi. Tenang, nanti aku pasti akan memberimu penghargaan. Ada satu kesempatan undian lagi. Mulai undian. Anda mendapatkan kata kunci legenda emas perampasan. Perampasan. Probabilitas merampas satu barang berharga dari target perlengkapan, item, dan lainnya. Target yang sama. Dalam 30 menit, hanya dapat digunakan sekali. Perlengkapan profesional, termasuk barang di dalam tas. Jika pemiliknya tidak mau, Orang lain pasti tidak bisa mengambilnya. Bahkan jika membunuhnya, barang di tas juga akan langsung hilang. Kata kunci ini bisa merampas barang orang? ini bukan perampasan. Ini perampokan. Seperti biasa. Kata kunci jenis ini, semua diberikan kepada tikus kecil. Summon. Shadow Treasure Sniffing Mouse Epic. 2 bintang. Evolusi menjadi Shadow Treasure Stealing Mouse Epic. 3 bintang. Kapten, semua iblis sudah dibersihkan. Bagus, Yeze. Kali ini berkat kamu, aku sudah dapat pemberitahuan. Atasan berencana memberimu medali perak. Selamat ya, Yeze. Siswa SMA diberi medali perak. Benar-benar belum pernah terdengar. Dan dengan medali perak ini, kamu bisa langsung memerintah satu regu pasukan penakluk iblis saat perang. Bisa dibilang atasan nominal dari pasukan penjaga setiap kota. Juga ada fasilitas seperti diskon 50% untuk barang-barang yang kami jual. Kalau tidak salah ingat, di seluruh kota Linyuan, selain wali kota, belum ada yang punya medali perak. Betul, bahkan di seluruh Huadong yang punya medali perak tidak sampai 50 orang.
Yeze. Entah kalau ketemu lagi nanti, aku harus memanggilmu atasan atau tidak. Aku akan berusaha. Bukan, kamu beneran ya? Terima kasih, Kapten Shu. Wah, terima kasih untuk apa? Hari ini kamu sangat membantu. Harusnya aku yang berterima kasih. Selain itu, Wali kota menyuruhku memberitahumu. pelatihan khusus akan segera dimulai. Suruh kamu pulang siap-siap. Baik, mengerti. Ada minuman di kulkas. Ambil sendiri. Jumlah pelatih camp pelatihan kali ini ditetapkan 10 orang. Selain itu, di dalam Dungeon Battle Royale akan ditambahkan secara ekstra 20 boss monster level 30. Sebagai pelatih, kamu akan menguasai semua lokasi boss dan kendali atas mekanisme dungeon. Bos monster. Bisa kubunuh? Hei, Apa yang kamu pikirkan? Bos monster itu untuk kamu manfaatkan, bukan untuk dibunuh. Kamu paham? Tapi, kamu begitu percaya diri. Coba katakan, menurut perasaanmu, berapa banyak yang bisa kamu kalahkan? Atau, lebih tepatnya, berapa banyak yang bisa kamu bunuh? Sprite? Lawan 10 orang, atau satu tim. Maksudnya apa? Masa kamu cuma satu orang? Jangan sisakan satu pun. Wahaha, memang khas kamu. Haha, sombong, sombong banget. Bagus. Sekarang aku malah sangat penasaran. Bisa apa kamu beri tekanan pada mereka? Sampai, ayo, turun. Aku akan antarmu ke titik kumpul para pelatih. Lihat, itu dia, orang yang di tanah tercemar kemarin. Dia juga datang ternyata. Dia ini siapa sih sebenarnya? Jangan-jangan ikutkan pelatihan khusus juga? Bukan, titik kumpul di sana itu khusus untuk para pelatih. Apa? Dia pelatih? Dia kan yang bisa mengalahkan Jenderal Iblis dalam sekejap. Ternyata dia pelatih. Buat apa lagi kita lawan? Markas besar gila ya. Wahahaha. Si Raja Pemburu tahun ini benar-benar berani datang. Tiap tahun ikut, tiap tahun kalah. Masih saja mau membuktikan punya kemampuan melatih orang. Hehe. Yang mau kubuktikan adalah, Lin Yuan juga punya orang berbakat. Yang kamu maksud orang yang tahun lalu kamu paksa masuk camp pelatihan khusus, tapi cuma setengah jam sudah tersingkir itu. Orang berbakat itu tidak bisa dipaksakan. Jangan bilang, tahun ini dia benar-benar ketiban rezeki nomplok. Katakanlah, kamu tempatkan Yeze di tim mana? Aku juga dengar kabarnya. Lin Yuan kalian ada jagoan baru yang ahli menaklukkan dungeon. Tapi jangan lupa, semakin terkenal sebelum camp pelatihan khusus, semakin banyak yang akan menargetnya. Tenang, kalian akan segera tahu. Semua anggota pelatihan khusus, silahkan berkelompok sendiri. Dungeon medan perang kuno di camp pelatihan khusus akan dibuka dalam waktu setengah jam. Di mana kamu menyembunyikan Yeze? Urusanmu apa? Dia tidak akan bilang. Mari kita bicara tentang warisan dan reward kali ini. Reward kali ini ditemukan saat meneliti dungeon medan perang kuno, yaitu warisan era super yang tersisa dari ribuan tahun lalu. Tentu saja, siapa yang berhak mendapat warisan ini belum pasti. Bisa saja bahkan yang ranking pertama di dungeon kali ini, Mike, tidak mendapat kesempatan untuk menerima warisan. Era super, baru muncul sekitar 50 tahun, kan? Warisan ribuan tahun dari mana? Maksudnya? Benar, bukan era super dari dunia kita, tetapi dari dunia lain yang sudah dihancurkan oleh Abyss. Bahkan dungeon medan perang kuno ini, sangat mungkin. Tempat dari dunia itu, tempat pertempuran final dengan monster jahat. Namun akhirnya gagal, seluruh dunia dihancurkan oleh Abyss. Pecahan dunia yang tersisa terdampar di tempat ini, menjadi inti dari dungeon. Dunia super yang berkembang selama ribuan tahun, bisa dihancurkan oleh Abyss? Kalau kita... Jangan terlalu banyak mikir dulu. Yang saya katakan ini, hanya berdasarkan sebagian jejak yang disimpulkan saja. Keasliannya perlu diteliti lagi. Ada kerahasiaan profesi juga? Profesi tidak bisa disembunyikan. Dungeon Ancient Battlefield telah dibuka. Anda telah memasuki dungeon raksasa Ancient Battlefield. Tipe identitas Anda saat ini adalah penjaga medan perang. Berada dalam status bermusuhan dengan semua peserta ujian.
Jagalah kejayaan Ancient Battlefield. Aku adalah penjaga medan perang. Kalau begitu, murid-murid camp pelatihan lainnya, seharusnya, adalah para peserta ujian. Wah, peta ini juga terlalu besar. Lagi pula di peta, cuma bisa lihat posisi bos monster aja. Gak bisa lihat posisi para murid. Aduh, ya? Ternyata yang susah bukan membunuh orang, tapi nyari orangnya. Cuma bisa nunggu zona menyusut nanti, area peta jadi lebih kecil. Oh iya, daripada buang banyak waktu nyari orang, mending langsung cari bos dulu. Lagi pula nggak ada yang bilang penjaga nggak boleh bunuh bos. Bos juga kasih EXP, serta poin. Siapa tahu bisa ketemu murid-murid yang lagi nyari bos. Bos terdekat ada di sini. Ayo. Posisi kita sekarang di mana? Sudut kiri atas peta. Menurut data peta, tidak jauh dari sini ada sebuah benteng garis depan. Mau ke sana ga? Katanya di setiap bangunan di Ancient Battlefield, pasti ada peti hadiah dengan kualitas yang berbeda-beda. Kita kan bukan datang buat rebut peti. Walaupun kita tim Huawei 4, tapi dengan kemampuan kita, paling nggak harus masuk 10 besar. Kalian pakai kemampuan pelacakan, cari bos monster di sekitar. Betul. Sebelum masuk perang campur, kita bunuh BOSS dulu. Rebut poin. Ketemu di sana. Aduh, Itu raksasa api. Kualitas langka. Keunggulannya di fisik dan skill area elemen api. Cepat bubar. Kapten, kamu gunakan serangan kilat dulu. Hindari serangan pertama Raja Iblis Api, agar tidak terluka. Kamu manfaatkan kesempatan ini. Menyelinap ke belakangnya. Kontrol dan lanjutkan pertahanannya. Lalu kita... Apa aku tidak salah lihat? Bos itu langsung mati seketika. Ini tim mana? Hebat banget. sepertinya cuma satu orang. Lihat. Kebetulan sekali. Sepertinya lawan kalian sekarang berganti jadi aku. Wah, aduh. Itu pelatih. Kenapa ada pelatih sekuat ini? Bisa deteksi atribut dan skillnya nggak? Gak kelihatan. Dia sepertinya punya cara untuk mencegah deteksi. Bisa perkiraan kekuatannya kira-kira seberapa? Gelombang kekuatan yang dipancarkan pukulan barusan. Cukup untuk membunuh kita berlima sekaligus. Aduh. Cepat lari. Ayo. Lari. Sayang. Kalian nggak bakal bisa kabur. Kalau mati di dungeon ini, nggak bakal benar-benar mati. Cuma bakal keluar dari dungeon. Kalian lagi sial aja. Anak ini. Beneran berani langsung hadapi bos. Aduh. Yang pertama kali membunuh bos. Ternyata seorang pelatih. Dia ini agak melanggar aturan, ya? Sebagai pelatih malah membunuh bos. Nggak ada aturan yang melarang kan? Dia itu. Yeze. Kamu menempatkan Yeze sebagai pelatih. Kamu gila. Kamu mau menghancurkannya? Hehe, kamu terus nonton aja. Siapa yang dihancurkan belum tentu. Mau taruhan nggak? Cuma taruhan jita kepala.